Jumpa lagi di Vestok, channel yang membahas mengenai keuangan, bisnis, dan juga investasi. Terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah klik video ini untuk kembali kita belajar bersama melalui bedah emiten. Dan emiten yang akan kita bahas kali ini ada pada sektor batu bara ya, pertambangan batu bara. Emiten ini sudah di request oleh penonton dari Vestok. Dan ukuran dari perusahaan yang akan kita bahas ini sebenarnya tidak terlalu besar ya. Kode emitennya itu adalah KKGI. Kira-kira apakah perusahaan atau emiten KKGI ini layak untuk kita cermati atau bahkan kita koleksi, atau justru tidak layak karena lebih banyak alternatif perusahaan batubara lainnya yang bisa dikoleksi? Kita bahas sampai akhir, jadi pastikan Bapak Ibu juga tonton video ini sampai akhir untuk meningkatkan literasi dan pemahaman kita mengenai perusahaan-perusahaan yang ada di Bursa Saham Indonesia. Bagi Bapak Ibu yang baru join, langsung saja klik subscribe karena nanti setiap minggu kita akan bahas video-video mengenai keuangan, bisnis, dan juga investasi. KKGI atau PT Resource Alam Indonesia Tbk ini didirikan pada tahun 1981 sebagai PT Kurnia Kapuas Glue Industries yang awalnya adalah produsen perekat kayu. Perusahaan ini melakukan IPO pada bulan Juli 1991 dan perusahaan ini mendiversifikasi bisnisnya ke industri pertambangan batubara pada tahun 2003, kemudian mengubah namanya seperti sekarang ini. Pada tahun 2006, perusahaan punya 3 lokasi penambangan batubara di Simpang Pasir, Gunung Pinang, dan juga Bayur. Dan per 2023, KKG ini mengelola wilayah konsesi seluas 24 ribuan hektar yang merupakan kawasan PKP 2B yang terdiri dari blok Purwajaya, Manunggal Jaya, Handil Bakti, Bayur, Simpang Pasir, Perangat, Separi, dan total produksi per 2023 itu sekitar 5,3 juta metrik ton ya, atau 5 juta ton itu tadi. Mungkin kata lainnya juga 5 miliar kilogram. Nah, bagaimana dari sebuah perusahaan produsen perekat kayu bisa jadi perusahaan penambangan batu bara? Kalau kita menilik sedikit sejarahnya, KKG ini punya wilayah yang digunakan untuk bisnis sebelumnya ya, produsen perekat kayu. Dan ketika wilayah tersebut atau area hutan tersebut itu dicek lebih lanjut, ternyata mengandung batu bara. Dan dari situ KKGI ini mulai memproduksi batu bara karena mendapatkan orderan yang cukup oke. Dan disitulah KKGI mulai masuk ke industri pertambangan batu bara dan mengakuisisi lahan lainnya untuk melanjutkan bisnis pertambangan batu bara ini. Makanya kan kodenya KKGI ya, Kurnia Kapuas Glue Industries kan. Nah, sebagai sebuah organisasi, visi utama dari KKGI adalah menjadi perusahaan tambang yang bertaraf internasional dan mempunyai keunggulan dalam persaingan global yang bersahabat dengan lingkungan. Sedangkan misinya ada 4. Yang pertama, menjadi salah satu perusahaan tambang yang produktif dan efisien, punya semangat kebersamaan dan kerjasama yang solid baik secara internal maupun dengan pihak eksternal. Yang ketiga adalah memperhatikan faktor-faktor bisnis dan tanggung jawab sosial kemasyarakatan yang nyata serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Dan yang keempat adalah menjadi perusahaan dengan tata kelola yang baik dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Pemilik perusahaan dari KKGI ini sebetulnya dimiliki oleh keluarga Adianto melalui yang pertama PT Sejahtera Jaya Cita, itu memiliki KKGI sebesar 26,72% dan yang kedua melalui MSIP SA Energy Collier Pti Ltd. Mungkin di kuartal 2 2024 memiliki sekitar 38%-an ya. Jadi MSIP punya 38 dan PT Sejahtera Jaya Cita ini punya sekitar 28%-an. Sisanya di masyarakat itu ada 20-an persen dan jajaran direksi serta komisaris juga punya sahamnya walaupun tidak signifikan ya. Mungkin yang cukup signifikan adalah Bapak Pintarso Adianto ini sebagai direktur utama. Dan ada juga LX International di Singapura ya, ini punya sekitar 5,34% serta Sinar Nusantara SDN BHD ini punya sekitar 6,90%. Ya, secara garis besar keluarga Adianto inilah yang menjadi pemilik dari KKGI. Dan keluarga Adianto ini merupakan keluarga konglomerat yang memiliki bisnis di beberapa sektor berbeda. Saat ini keluarga Adianto masuk ke generasi ketiganya Bapak Ibu. Struktur organisasi dari KKGI ini terdiri dari komisaris sebanyak 5 orang dan direktur sebanyak 6 orang. Dari jumlahnya cukup efisien, cukup oke ya. Dan tidak ada perubahan susunan direksi dan komisaris dari 31 Desember 2023 ke 30 Juni 2024.
Berikutnya kita masuk ke profil dari Bapak Hendro Martowardoyo dan juga Bapak Pintarso Adianto. Tapi Bapak Ibu perlu mengecek profil dari komisaris lainnya dan profil dari direksi lainnya supaya Bapak Ibu mendapatkan gambaran yang lebih solid ya. Kita mulai dari Bapak Hendro Martowardoyo. Beliau adalah komisaris utama dari keputusan tahun 2007. Beliau adalah WNI usia sekitar 69 tahun. Dan beliau punya latar belakang pendidikan yang cukup bagus, yaitu yang pertama sarjana ekonomi di UI tahun 1982. Berikutnya beliau punya gelar MBA dari Basel European University di tahun 1986. Riwayat jabatan beliau pernah menjadi direktur di grup PT Maharani Paramita, serta direktur utama di PT Aerowisata serta PT Citra Dana Asia. Beliau juga pernah menjabat sebagai komisaris utama di PT Niaga Sekuritas, PT Asia Multidana, dan yang lainnya. Bapak Ibu bisa cek di laporan tahunannya. Sedangkan rangkap jabatannya, beliau menjadi komisaris utama di 3 perusahaan yang berbeda. Yang pertama adalah di PT Bentol International Investama Tbk, yang kedua di PT Krakatau Baja Konstruksi, dan yang ketiga adalah di PT Nusa Konstruksi Engineering Tbk. Profil pendidikan dan latar belakang pekerjaan serta rangkap jabatan dari Bapak Hendro ini cukup bagus ya Bapak Ibu. Sedangkan dari sisi Bapak Pintarso Adianto sendiri, beliau adalah direktur utama dari keputusan tahun 1993. Beliau adalah WNI usia sekitar 66 tahun. Pendidikan beliau adalah sarjana teknik sipil dari University College London di Inggris, dan riwayat jabatannya beliau pernah menjabat sebagai presiden direktur di PT Insani Bara Perkasa. Ini yang menarik, beliau itu merangkap sekitar 18 perusahaan lainnya ya, baik itu dari grupnya KKGI sendiri maupun di luar itu. Tapi beliau menjadi direktur utama di 12 perusahaan lainnya, komisaris utama di 2 perusahaan lainnya, dan rangkap jabatan lainnya itu 4 perusahaan. Informasi tambahannya adalah Bapak Hendro Martowardoyo ini memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham utama, sedangkan Bapak Pintarso Adianto ini punya hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris dan pemegang saham utama. Artinya ya memang perusahaan KKG ini dimiliki dan dijalankan oleh Adianto Family, Bapak Ibu. Bisnis model utama dari KKGI ini pada dasarnya bisnis utamanya adalah pertambangan batu bara. Dalam pencatatannya, KKG ini membagi operasi bisnisnya menjadi beberapa segmen, yaitu segmen batu bara, segmen listrik atau di sini mini hydro. Yang ketiga adalah biji nikel, yang keempat adalah segmen jasa penambangan, dan yang kelima segmen lain-lain. Jumlah cadangan terukur batu bara dari KKGI ini melalui PT Insani Bara Perkasa ini sekitar 148,7 juta ton ya, setara dengan lebih dari 27 tahun penambangan kalau ini kita sesuaikan dengan volume penambangan tahun 2023. Jadi bisnis utamanya adalah penambangan batu bara. Sisanya segmen lainnya itu sebagai segmen pelengkap, walaupun ada unit bisnisnya tapi kontribusinya nanti masih relatif kecil. Keunggulan utama dari bisnis KKG ini adalah wilayah operasi yang cukup strategis dan memiliki cadangan batu bara yang relatif masih bisa ditingkatkan untuk produksinya. Sedangkan kelemahan utamanya adalah sama seperti perusahaan komoditas pada umumnya ya. Kinerja dari bisnis KKG ini akan bergantung pada harga komoditas terkait, yaitu komoditas batu bara. Wilayah operasi dari bisnis KKGI sendiri terletak di Pulau Kalimantan, khususnya di Kalimantan Timur ya. Mereka membaginya dengan 2 blok, blok utara dan juga blok selatan. Di blok selatan ada 5 blok dan juga blok utara ada 3 blok. Blok utara sendiri luas wilayahnya relatif lebih tinggi dibandingkan blok selatan ya. Karena di sini walaupun hanya ada 3, Separi, Perangat dan juga Maukiri, tapi luas wilayahnya lebih besar Bapak Ibu. Sedangkan di blok selatan sendiri yang paling besar adalah blok Loajanan, ini sekitar 10 ribuan hektar. Strategi dan pengembangan bisnis dari KKGI, manajemen sudah mentargetkan atau memberikan proyeksi gambaran di tahun 2024 ya. Asumsi volume produksinya itu sekitar 5,9 juta ton. Yang mana dari sini average selling price-nya juga ada ya, atau rata-rata harga jualnya sekitar 51,67 USD per metric tonnya. Dan revenue yang ditargetkan itu sekitar 305 juta US dollar. Sedangkan net profitnya sekitar 34,8 juta US dollar. Kalau kita melihat kinerja di kuartal 2,
ya harusnya lebih tinggi dari ini, atau dengan kata lain proyeksinya jauh tercapai ya Bapak Ibu. Dan ada kebijakan dividennya yaitu di atas dari 20% laba bersih ini yang dijanjikan oleh manajemen ya. Sebagai produsen batu bara berkalori sedang, yaitu pada kisaran antara 4.200 sampai 5.300 kilokalori, KKG ini menjamin bahwa produk-produk batu baranya itu baik yang berkalori rendah maupun berkalori sedang ini ditawarkan selalu berkualitas tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan hingga saat ini KKG ini fokus kepada ekspor ya Bapak Ibu, karena area-area penjualannya seperti di Korea Selatan, India, Bangladesh, Cina, Vietnam, Filipina, Thailand, dan baru DMO atau penjualan ke dalam negeri itu sekitar 29,2% dari total penjualannya. Artinya ekspor sendiri memegang porsi sebesar 70%-an Bapak Ibu. Dan terbesar adalah di Korea Selatan serta India. Kita informasikan bahwasanya Bapak Ibu bisa menjadi sponsorship bagi channel ini dengan 3 cara. Yang pertama melalui Faststock Supporter, yang kedua melalui Super Comment dan juga Super Thanks, dan yang ketiga melalui Faststock Shop. Linknya kita cantumkan di deskripsi. Untuk Faststock Supporter sendiri nanti kalau sudah 100 orang lebih kita akan adakan event secara online untuk kita bisa meningkatkan literasi keuangan bersama-sama melalui kegiatan edukasi ya Bapak Ibu. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin membuka akun investasi, Bapak Ibu bisa membuka akun Mirai Aset Sekuritas melalui Faststock ya. Linknya juga kita cantumkan di deskripsi. Di situ kami bekerja sama dengan Mirai Aset Sekuritas dan Bapak Ibu bisa mendaftar melalui linknya, nanti akan terhubung dengan Bapak Putra. Kita masuk ke laporan keuangannya ke bagian neraca Bapak Ibu. Per kuartal 2 2024 ya. Kita lihat dari sisi aset lancar itu mendominasi sebesar 63,14%. Sedangkan aset tidak lancar itu porsinya sekitar 36,86% dari total aset. Aset lancar ini didominasi oleh kas dan juga setara kas. Ini 55,55% dari total aset lancarnya. Jadi dari komponen total aset yang paling tebal adalah kas dan setara kas ya, karena 55% dari aset lancar ya, padahal aset lancar itu 63% dari total aset. Dan aset tidak lancar ini didominasi oleh properti investasi dan juga aset tetap. Pada properti investasi ini isinya adalah tanah ya, dominasinya Bapak Ibu. Sedangkan rata-rata pertumbuhan aset tidak lancar sendiri sekitar 5,91% per tahun, yang mana menandakan bahwasannya manajemen memang melakukan ekspansi melalui aset tidak lancar ini, tetapi memang pada level yang secara relatif hati-hati ya. Dan dari sisi neraca yang lain ada komponen ekuitas dan juga komponen utang jangka pendek serta utang jangka panjang. Utang jangka pendek kontribusinya itu sekitar 23%-an dari total aset. Utang jangka panjang hanya sekitar 5%-an dan ekuitasnya sekitar 70%-an dari total aset. Utang jangka pendek dominasinya diisi oleh utang usaha yaitu 32% dari total utang jangka pendek. Utang lain-lain itu sekitar 29% dari total utang jangka pendek dan juga utang pajak yaitu sebesar 19%-an. Sedangkan utang jangka panjang didominasi oleh komitmen pasokan jangka panjang. Dan ini pun porsinya tidak signifikan terhadap total aset ya. Sedangkan ekuitasnya tadi kan 70%. Jadi komponen aset dominasinya berupa ekuitas Bapak Ibu. Dan utang yang dimilikinya pun juga secara relatif tidak punya beban keuangan yang tinggi ya Bapak Ibu. Lalu kita melihat rata-rata pertumbuhan ekuitas itu sekitar 9,95% per tahun. Lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan aset tidak lancarnya. Dari sisi laba rugi ada revenue, operating profit dan juga net profit. Rata-rata pertumbuhan revenue dalam 10-11 tahun terakhir itu sekitar 9,30% per tahun. Rata-rata pertumbuhan laba operasinya lebih tinggi yaitu 15,81% per tahun dan rata-rata pertumbuhan laba bersih sekitar 15,10% per tahun. Mungkin kita tambahkan informasinya bahwasannya rata-rata pertumbuhan seolah-olah tinggi ya per tahunnya karena dalam 2-3 tahun terakhir bisnis batu bara ini sedang bagus Bapak Ibu. Coba kita lihat dari tahun 2013 ke 2020. Bisnisnya seolah-olah turun kan. Jadi dalam melihat sebuah bisnis nanti perlu dilihat pada kondisi yang tidak bagus juga. Sekarang kan kondisinya lagi bagus nih. Jadi seolah-olah pertumbuhannya tinggi. Kita masuk ke kontribusi pendapatannya Bapak Ibu. Di sini sudah dibagi berdasarkan segmen-segmen bisnis dari KKGI ya. Kontributor utama dalam KKGI ini memperoleh revenue masih pada segmen batu bara. Secara rata-rata dari tahun ke tahun pun Bapak Ibu juga bisa cek ya. Yang berwarna biru ini selalu yang paling dominan. Dan di sini kontributornya sekitar 98,84% dari rata-rata revenue. Sedangkan segmen lain-lain seperti jasa penambangan, penjualan biji nikel, listrik, dan bisnis lainnya ini masih berkontribusi sangat kecil terhadap total revenue ya.
Lalu pada segmen batubara sendiri, ini punya rata-rata pertumbuhan revenue sekitar 9,21% per tahun. Sedangkan segmen lainnya masih sangat kecil kontribusinya. Pada sisi kontribusi beban dan biaya, total beban dan biaya ini adalah total gabungan beban dan juga biaya sampai kita memperoleh laba periode berjalan. Kontributor utama dari beban dan biaya adalah beban pokok pendapatan atau HPP-nya atau COGS sebesar 76,27% dari total beban dan biaya, yang mana ini didominasi oleh biaya penambangan sebesar 56,54% dari COGS, dan di dalamnya ada juga royalti, ini 20,60% dari total COGS. Sedangkan pada beban usaha, ini menjadi kontributor berikutnya dari total beban dan biaya, yang mana dominasinya itu berisi untuk beban penjualan, terutama untuk pengangkutan. Jadi pada dasarnya sama seperti perusahaan-perusahaan batubara lainnya ya. Komponen beban dan biaya itu akan sangat tergantung dari 3 hal. Yang pertama harga bahan bakar, karena itu berkaitan dengan logistik dan biaya untuk menambang. Yang kedua upah tenaga kerja, dan yang ketiga adalah peraturan dari pemerintah sendiri. Berikutnya kita bahas dari sisi kontribusi laba sebelum pajak per segmen. Kontributor utama dalam memperoleh laba sebelum pajak ini adalah pada segmen batubara dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 15,13% per tahun. Segmen lainnya selain segmen batubara itu punya porsi yang masih sangat kecil ya terhadap total laba sebelum pajak. Kalaupun ada yang berwarna orange, segmen lain-lain, coba Bapak Ibu perhatikan ya. Setiap kali yang orange itu bertambah besar labanya atau laba dari segmen lain-lain itu semakin tinggi, eliminasinya juga semakin tinggi juga, yang berwarna biru di bagian bawah ya. Dengan kata lain ya, itu sebetulnya tidak bisa menjadi acuan. Yang perlu kita amati adalah segmen batubaranya, karena ini menjadi kontributor utama dalam KKG ini memperoleh revenue dan juga laba sebelum pajak dari batubara. Dari sisi arus kas, ada arus kas operasi, arus kas investasi, dan juga arus kas pendanaan. Sisi positifnya adalah arus kas operasi ini selalu bernilai positif, tapi fluktuasinya sangat tinggi ya. Dan dalam 11-12 tahun terakhir itu, KKGI juga hampir selalu memiliki free cash flow atau arus kas bersih ya. Rata-rata free cash flow per share-nya atau per sahamnya itu sekitar Rp39,22 per lembar saham. Dan KKGI ini relatif rutin dalam berinvestasi ke aset tidak lancar Bapak Ibu, walaupun pada tingkat pertumbuhan yang relatif moderat. Berikutnya kita masuk ke rasio profitabilitasnya. Kita bisa lihat bahwasanya fluktuasinya sangat tinggi sekali, bahkan di tahun 2020 sempat minus ya. 2018 pun juga sangat tipis profitabilitasnya. Rata-rata net profit marginnya itu sekitar 8,34%. Ini dalam 11-12 tahun terakhir. Dan fluktuasinya sangat tinggi. Sedangkan rata-rata return on equity itu sekitar 14,98%. Ini juga fluktuasinya sangat tinggi. Profitabilitas KKGI kalau kita kategorikan ya berada pada level yang moderat untuk margin laba dan relatif moderat ke arah tinggi untuk pengembalian terhadap modal. Tapi dengan profitabilitas seperti ini dan fluktuasi profitabilitas yang seperti ini juga, kami rasa ya kurang worth it lah. Karena kalau fluktuatif rata-ratanya tinggi masih oke, masih masuk akal bagi kami. Tapi kalau fluktuatif dan rata-ratanya moderat saja, ya buat apa kita menerima risiko yang lebih tinggi. Tetapi itu preferensi ya Bapak Ibu. Ini kita kembalikan ke masing-masing investor. Rasio aktivitas ada days in inventory, days in receivable, dan juga days in payable. KKGI membutuhkan waktu sekitar 17-28 hari untuk mengubah persediaan menjadi penjualan. Artinya inventorinya cukup cepat, cukup efisien ya. KKGI memiliki piutang usaha dengan rata-rata waktu penagihan tuh sekitar 25-34 hari untuk diubah menjadi kas. Ini juga cukup bagus. Dan days in payable, KKGI memiliki waktu sekitar 24-44 hari untuk membayar utang usahanya. Saya rasa rasio aktivitasnya juga oke. Rasio likuiditas Bapak Ibu, ada current ratio, quick ratio, dan juga cash ratio. KKGI ini memiliki risiko dari rasio likuiditas yang relatif rendah ya. Dan relatif konsisten KKGI untuk bisa menjaga likuiditasnya dengan level yang cukup bagus. Paling tertekan pun kan di tahun 2018 ya, itu pun quick ratio masih 91,74%. Current ratio-nya masih di atas 100%. Saya rasa risiko dari rasio likuiditas KKGI tergolong pada yang relatif rendah ya. Sedangkan pada sisi rasio solvabilitas,
Perusahaan atau KKGI juga punya risiko dari rasio solvabilitas yang relatif moderat ke arah rendah, walaupun pada tahun 2018 dan 2020 sempat berada pada kondisi yang tertekan. Tapi per kuartal 2 2024 pun kondisi solvabilitasnya sangat bagus ya. Debt equity ratio dijaga di level 41%-an. Operating profit bisa mengcover 187 kali dari interest expenses yang harus dibayarkan. Dari sisi dividend yield, ada dua indikator, dividend yield dan juga dividend yield aksen. Dividend yield adalah tingkat dividen yang kita peroleh kalau beli sahamnya di harga penutupan tahun tersebut. Rata-ratanya sekitar 4,46% per tahun. Sedangkan dividend yield aksen, ini adalah tingkat dividen yang kita peroleh kalau kita beli di harga penutupan tahun 2013. Yaitu rata-ratanya sekitar 3,66% per tahun. Kenapa bisa rata-ratanya rendah? Karena beberapa kali absen dan beberapa kali membagikan pada level yang rendah ya. Sedangkan di tahun 2024 pembagian dividen pada level yang cukup substansial atau cukup bagus ya Bapak Ibu, di 9,52% untuk dividen yield. Sedangkan kalau kita beli di harga tahun 2013 yaitu sekitar 12,20% dividen yang kita terima. Kita bahas valuasi bisnis dari KKGI. Ada dua metode. Yang pertama valuasi dengan discounted cash flow dan yang kedua adalah valuasi dengan price brand. Valuasi dengan metode discounted cash flow ada 5 asumsi yang kita terapkan. Yang pertama adalah cash flow per share kita ganti dengan earning per share. Yang kedua, estimasi earning per share itu sebesar Rp120,25 per lembar sahamnya dan discount rate sebesar 21. Growth rate-nya ini menggunakan rata-rata sekitar 9,30% per tahun dan terminal growth rate-nya sekitar 3,50% per tahun. Hasil perhitungannya, hasil valuasi yang kita hitung dengan metode discounted cash flow, harga wajarnya sekitar Rp814 per lembar saham. Sedangkan kalau kita valuasi dengan metode price brand, spesifiknya dengan PI ratio, dengan estimasi earning per share yang sama di Rp120,25 per lembar, rata-rata PI rasio yang sudah kita adjust itu sekitar 7,09, yang mana PI rasio 7,09 ini masih relatif murah ya. Hasil perhitungannya sekitar Rp852 per lembar saham. Kalau kita menengok kinerja 6 Agustus 2024 yaitu di Rp600 per lembar saham, ya sebetulnya masih secara relatif undervalue atau masih sedikit di bawah harga wajarnya ya Bapak Ibu. Kesimpulan dari diskusi kita pada siang hari ini adalah yang pertama, KKGI ini merupakan perusahaan yang bergerak di subsektor oil, gas, and coal dengan bisnis utamanya adalah pertambangan batu bara. Yang kedua, KKGI dimiliki dan dijalankan oleh keluarga Adianto. KKGI memiliki neraca yang cukup solid, kemampuan mencetak laba bersih yang positif dengan fluktuasi yang tinggi, arus kas operasi yang positif dan berfluktuasi, serta rata-rata tingkat dividen yang cukup moderat secara rata-rata. Di harga saat ini yaitu Rp600 per lembar saham, kami rasa KKGI berada sedikit di bawah valuasi bisnisnya atau undervalued. Yaitu tadi diskusi kita mengenai KKGI, ini bukan merupakan rekomendasi jual maupun beli. Ya saya sendiri pun tidak punya saham KKGI ya. Dan bagaimana kalau menurut Bapak Ibu, apakah saham KKGI ini layak untuk kita koleksi atau tidak? Coba Bapak Ibu drop di komen opininya seperti apa ya. Dan berikutnya akan bahas apa, silahkan drop juga di komen untuk kita mengetahui kebutuhan dari Bapak Ibu semua. Kita akan urutkan request Bapak Ibu berdasarkan yang di request ya. Yang kedua juga berdasarkan sudut pandang kami kira-kira mana yang layak untuk kita bahas melihat kondisi market saat ini. Terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah menonton sampai akhir dan berkontribusi aktif pada channel ini. Dan sampai bertemu di video selanjutnya Bapak Ibu, selamat siang.